Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Crash Gear untuk pemula. Ya, kalau buat episode ini, buat yang nggak pemula juga nggak apa-apa sih. Jadi hari ini kita bakal bahas packing Crash Gear kalau mau dikirim. Baik itu mau dikirim dijual atau mau buat dikirim turnamen. Konteks dulu buat pemula yang nggak tahu, jadi di Crash Gear itu ada sistem pertandingan turnamen gitu, dimana orangnya itu nggak perlu datang. Jadi misal aku di Solo pengen ikut pertandingan yang ada di Jakarta gitu, jadi aku nggak perlu harus ke Jakarta, aku bisa kirim Crash Gear-ku ke sana dan di sana dimainin sama panitia. Itu yang aku suka di turnamen Crash Gear. Jadi orangnya nggak perlu datang, tinggal kirim Crash Gear-nya, bayar regis, udah. Nah, pas ngirim itu, kita kan harus packing Crash Gear kita. Dan karena ini mainan plastik, otomatis kalian tahu sendiri kan, ekspedisi kita kayak apa. Yang dilempar-lempar lah, yang ditumpuk-tumpuk lah, kadang keinjek dan lain sebagainya. Dan walaupun ini emang mobil-mobilan buat ditabrak-tabrakin, tapi kalau misal hancurnya karena di ekspedisi, tidak lucu dong. Sebenarnya kalau cuman pengen aman, apa sih namanya boxnya itu, pokoknya yang gede banget gitu, aman banget pokoknya. Tapi pas dikirim pasti jadi berat banget, atau kalau enggak jadi gede banget. Intinya biaya kirimnya pasti mahal. Nah, di video kali ini aku mau kasih beberapa referensi cara packing Crash Gear kalian ketika mau dikirim. Kalau misal kalian punya ide yang lain, tulis di kolom komentar juga. Oke, ini cuman referensiku aja. Referensi yang pertama adalah aku pakai kaleng kotak semacam kayak gini. Kalau di pasaran itu lebih banyak kaleng bentuknya tabung gitu ya. Cuman itu lebih susah di packingnya. Jadi kalau aku lebih prefer yang kaleng bentuknya kotak kayak gini. Ini dulu pas awal-awal aku pakai yang ini. Cuman aku nggak terlalu suka sama tutupnya. Dia bulat. Jadinya pas masukin atau ngeluarin Crash Gear-nya harus hati-hati. Kalau aku yang masukin mungkin. Tapi kalau misal orang lain kan belum tentu sehati-hati kita. Jadi aku mulai cari alternatif lain selain yang tutupnya bulat kayak gini. Nah, ini adalah bekas bekas benturan mungkin pas di ekspedisi. Bayangin kalau Crash Gear kalian tanpa proteksi ketika ini terjadi. Terus pilihanku jatuh di kaleng Hatari. Kaleng ini lumayan gede dia, dan tutupnya kotak, jadi lebih gampang dibuka dan ditutup gitu. Ini buat yang Hatari, ini ada ukurannya nggak sih? Berat bersih yang 350. Hatari 350 ini muat 2 Crash Gear. Jadi misal aku mau kirim 2, aku bisa pakai ini. Aku coba unit yang gede aja kayak yang Gearbus, yang KK, sama unit panjang kayak yang pakai IOD. Jadi ini bisa 2 dimasukin dan aman. Oke, kalau dimasukin kayak gini doang kan pasti bakal goncang-goncang dan nggak safety juga kan. Kalian buat nutupin space kosongnya ini, buat melapisin sebelum Crash Gear dimasukin, kalian bisa pakai bubble wrap. Atau kalau aku lebih suka pakai ini namanya busa sofa. Busa sofa harganya murah. Jadi ini buat pelapis dinding kotaknya, dinding kalengnya ini, sebelum Crash Gear-nya dimasukin, terus juga sebelum kotaknya ditutup. Buat ngisi space-nya, jadi nanti Crash Gear-nya tidak goncang-goncang. Bisa pakai apapun, bubble wrap kayak aku yang bilang tadi, tapi aku suka ini, busa sofa. Cuman kalau misal kalian lebih pengen satuan, soalnya kalau misal cari kaleng yang ada di pasaran, maksudnya yang bekas produk gitu kan, itu mungkin agak susah karena kita harus beli produknya dulu. Aku nggak tahu ini harganya berapa, lupa. Kebetulan aja punya, terus aku mikir, ada nggak sih kaleng segini tapi yang lebih kecil buat ukuran satu Crash Gear gitu, misal cuma mau ngirim 1. Ketika aku udah cari-cari, agak lama carinya, ternyata ukurannya banyak banget. Yang penting ukur Crash Gear kalian, panjang lebar tingginya berapa. Terus aku ketemu kaleng kayak gini, polosan. Ada yang jual ini, harganya aku beli 14.000. 14.000 dan ini bahan dan ukurannya sama banget kayak yang kaleng Hatari. Jadi ini plek gitu sama, cuman tingginya aja yang beda. Nah, ini lumayan perfect buat kalau misal cuman kirim 1 Crash Gear. Buat posisinya, aku lebih suka kalau misal dibikin miring kayak gini. Jadi space kosongnya masih banyak, bisa dipakai buat lapisan busa sofa tadi ya. Semacam kayak gini, jadi walaupun cuman kirim 1 tidak menghabiskan space kayak yang kaleng Hatari tadi. Dan seperti biasa, semua produk yang aku tampilin di sini, linknya aku taruh di bawah, kalian bisa cek sendiri nanti.
Atau kalian misal prefer ukuran lain, misal buat tiga crash gear, atau ternyata crash gear kalian kalau yang panjang apa sih? Mungkin kalian pakai Senki dan pakai IOD L, itu mungkin panjang banget. Dan ini ternyata nggak cukup, kalian mungkin bisa cari yang lebih panjang gitu. Tinggal search aja ukurannya di marketplace atau apa gitu. Aku udah berkali-kali nyoba pakai metode ini, dan itu aman semuanya, tidak pernah bermasalah. Tidak pernah bermasalah, buat proteksi juga oke, lumayan. Kalau misal bisa kelihatan di bagian sini, ini den. Ini bekas di ekspedisi juga. Dan pas ketika CG-nya pulang dan ada ininya, den ini, itu crash gear-nya baik-baik saja, tidak ada apa-apa. Dan kalau misal kalian kayak gini, misal mau benerin den, cuma tinggal didorong ke sana aja kayak ketok magic gitu kan, cukup. Itu rekomendasi kedua. Rekomendasi pertama yang pakai box gede banget. Kalau misal kalian kebanyakan uang, kirim pakai itu nggak apa-apa. Ini solusi yang lebih masuk akal, pakai kaleng. Dan solusi ketiga adalah pakai kotak yang dibuat dari Eva Spons. Linknya aku cantumin di deskripsi nanti. Ini bikinan dari temen PCGY, Dwi Rohmadi, Dwi Invictus, nama Facebooknya. Kalian bisa pesen ke dia, nggak masalah. Ini menurutku lebih enak karena kalian bisa custom sendiri ukurannya. Kalian bisa pesen ukuran berapa kali berapa. Kotak ini bisa muat 2 crash gear, dan kalian bisa custom. Misal anggaplah kalian buat kirim satu regional gitu. Misal satu regional orang 7. Kalian pengen bikin satu kotak yang isinya 7 slot gitu. Itu bisa. Jadi bisa custom sesuka kalian. Space kosongnya juga bisa diisi bubble wrap atau spons busa sofa kayak tadi. Terus tinggal ditutup. Kasih isolasi biar aman. Habis itu bungkus kardus, kirim. Tiap produk tentu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau yang kaleng ini mungkin dia bakal lebih kuat karena dia dari metal. Tapi begitu dia den, misal dennya parah banget. Den apa sih den bahasa Indonesianya? Penyok. Kalau penyok dan penyoknya ternyata parah sekali gitu kan, itu mungkin bakal ngefek ke crash gear yang di dalamnya. Soalnya kan dia bentuknya nggak balik gitu kan. Bentuk si kotaknya tidak balik. Sedangkan kalau yang Eva Spons ini, ketika dia kena benturan atau apa, dia kan bentuknya balik. Dia lebih empuk. Kalau buat beratnya sendiri, Eva Spons ini juga lumayan berat loh. Mungkin maksudnya kalau pakai Eva Spons karena khawatir kalau kaleng ini dia bakal terlalu berat di hitungan timbangan ekspedisi. Enggak juga. Dia lumayan oke juga ini. Kelebihan selanjutnya dari yang busa ini, karena dia bisa request ukuran, mungkin ngepres sama CG-nya gitu. Dia mungkin bakal lebih hemat space ketika di pengiriman daripada yang pakai kotak kayak gini. Atau lebih parah lagi kalau misal pakai kotak yang kayak gini satu-satu gitu kan, terus habis itu ditumpuk ada 7 gitu, dibandingin bikin kayak gini yang 7 space gitu kan. Nah, takutnya kalau yang terlalu gede paketnya, walaupun beratnya tidak seberapa, tapi bakal kena yang volume. Kalau kasusnya kayak gitu, ini lebih oke. Kayak gitu aja video singkat hari ini. Itu beberapa rekomendasiku kalau misal mau packing crash gear. Kalau misal kalian ada ide yang lain, boleh tulis di kalau misal kalian ada ide lain, boleh tulis di kolom komentar. Cek deskripsi juga kalau misal aku ada yang salah dan kurang, aku tambahin di situ. Sampai jumpa di video selanjutnya.